Sabana. Are you ready? Kicau, kicau. Baik, Pak. Di komon-komon punya. Assalamualaikum semuanya. Berdirinya kami di sini karena tidak ada kursi. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saya baiknya kita tak saling kenal, takutnya sayang sendirian dan cintanya sendirian. Tidak usah banyak pikir, berdirinya kami di sini hanya ingin presentasi, bukan mencurahkan isi hati. Alam semesta merupakan keseluruhan dari ruang dan waktu, beserta seluruh isinya. Alam semesta mencakup seluruh eksistensi, setiap bentuk interaksi fundamental, proses fisika, serta konstanta fisika. Karena itu, ia meliputi semua bentuk materi dan energi, beserta struktur yang terbentuk darinya. Mulai dari partikel subatom hingga keseluruhan filamen galaksi. Sejak abad ke-20, bidang kosmologi menetapkan bahwa ruang dan waktu muncul secara bersamaan dalam peristiwa dentuman besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, alam semesta terus mengembang. Bagian alam semesta yang dapat diamati manusia diperkirakan memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Tetapi keseluruhan ukuran alam semesta sebenarnya masih belum diketahui. 1. Teori Big Bang. Teori Big Bang itu cerita asal-usul alam semesta. Jadi, teori ini mengatakan kalau alam semesta awalnya ada dalam satu titik yang super kecil dan super padat, lalu meledak sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dari ledakan itu, alam semesta mulai berkembang dan mengembang hingga sekarang, membawa semua materi yang ada termasuk galaksi, bintang, dan planet-planet. Nah, teori ini gak muncul begitu saja. Awalnya, seorang astronom bernama Georges Lemaitre yang menemukan gagasan ini pada tahun 1927. Dia menyebutnya sebagai hipotesis atom primordial, dan dia yakin bahwa alam semesta selalu mengembang dari sebuah titik yang kecil. Teori ini kemudian didukung oleh pengamatan astronom lainnya, seperti Edwin Hubble yang menemukan bahwa galaksi-galaksi semakin menjauh dari satu sama lain, tanda kalau alam semesta memang sedang mengembang. Yang kedua, ada teori mengembang dan memampat, yaitu teori osilasi. Juga dikenal dengan nama teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini menyebutkan bahwa jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus material yang diawali dengan pengembangan yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Diperkirakan tahap ini berlangsung selama 30 miliar tahun. Selanjutnya, galaksi-galaksi dan bintang yang telah terbentuk akan meredup, kemudian memapat, yang didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi. Setelah tahap memapat, siklus akan berulang karena akan mengembang dan memapat lagi. 3. Teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap adalah teori yang mengatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal atau akhir waktu, melainkan dalam keadaan konstan dan tidak berubah. Teori ini mengatakan ketika alam semesta
mengembangkan materi baru terus tercipta untuk menjaga kepadatan rata-rata alam semesta tetap stabil dan akhirnya walaupun galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain, alam semesta akan selalu tampak sama di setiap waktu. Teori keadaan tetap berbeda dengan teori Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta dimulai dari satu ledakan sebesar dan terus berkembang sejak saat itu. Teori keadaan tetap pertama kali dikumpulkan oleh 3 ilmuwan, yaitu Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Hermann Bondi pada tahun 1948. Mereka mengembangkan ide ini karena ingin mengembangkan alternatif lain dari teori Big Bang yang saat itu baru saja dimulai dikenal. Meski setempat populer, teori ini mulai kehilangan dukungan ketika penemuan dari radiasi latar belakang kosmik pada tahun 1965 memberi bukti kuat untuk mendukung teori Big Bang. Yang keempat, teori inflasi kosmik. Teori inflasi kosmik adalah gagasan tentang bagaimana alam semesta berkembang dalam waktu yang sangat singkat setelah Big Bang. Menurut teori ini, alam semesta mengalami ekspansi luar biasa cepat dalam waktu kurang dari 1 detik. Wilayah yang tadinya kecil mengembang secara eksponensial. Teori inflasi kosmik dikembangkan oleh fisikawan bernama Alan Guth pada tahun 1981 yang menemukan solusi untuk beberapa masalah dalam teori Big Bang. Alasan utama teori inflasi kosmik dikemukakan untuk menjelaskan masalah keseragaman suhu dan kepadatan alam semesta. Dengan adanya fase inflasi ini, teori menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang kini jauh dulunya berdekatan, sehingga bisa mencapai keseragaman yang kita amati sekarang. Selain itu, teori ini juga membantu menjelaskan kelengkungan ruang alam semesta yang hampir datar. Dengan proses inflasi yang sangat cepat, ruang alam semesta berkembang hingga tampak datar, meskipun mungkin memiliki kelengkungan dalam skala lebih kecil. Teori ini kemudian diperkuat oleh bukti-bukti pengamatan kosmologi, seperti radiasi latar belakang kosmik yang mendukung prediksi inflasi kosmik. 5. Teori Big Bang. Teori Big Bang adalah konsep dalam kosmologi yang berusaha menjelaskan asal-usul alam semesta. Menurut teori ini, alam semesta mengalami siklus mengembang dan menyusut secara berulang, di mana setelah suatu siklus mengempis, alam semesta kembali mengembang dalam ledakan besar baru. Jadi, kita dikatakan bahwa alih-alih terjadi satu Big Bang, ada banyak Big Bang dalam perjalanan waktu alam semesta. Teori ini berbeda dengan teori Big Bang yang mengatakan alam semesta dimulai dari titik tunggal. Big Bang berpendapat bahwa alam semesta tidak memiliki awal ataupun akhir, melainkan ada dalam siklus tanpa batas. Teori ini berusaha mengatasi masalah dalam teori Big Bang, seperti singularitas dengan menawarkan alternatif yang lebih masuk akal dari segi fisika kuantum. Beberapa fisikawan yang mengembangkan konsep ini adalah Martin Boerhaave dan Paul Szent-Hart, yang memperkenalkan ide Big Bang pada awal abad ke-21. Melalui pendekatan ini, mereka berharap bisa memadukan teori relativitas dan mekanika kuantum dalam kosmologi.
Meskipun teori ini masih kontroversial, Big Bang terus menarik minat ilmuwan dalam upaya memahami asal-usul alam semesta. 6. Teori lubang hitam, Black Hole Genesis. Teori lubang hitam adalah konsep dalam astrofisika yang menjelaskan fenomena ruang angkasa yang memiliki gravitasi sangat luas, sampai-sampai cahaya pun tidak bisa lepas darinya. Lubang hitam terbentuk ketika bintang masih runtuh akibat gravitasinya sendiri, menghasilkan titik kecil yang padat dan kuat disebut singularitas. Di sekitar lubang hitam ada daerah yang disebut horizon peristiwa, yaitu batas di mana apapun yang melewatinya tidak bisa kembali. Nah, konsep awal lubang hitam ini sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Inggris, John Michell, pada abad ke-18. Tapi teori ini modern tentang lubang hitam baru berkembang pada abad ke-20 berkat Albert Einstein dengan teori relativitas. Einstein menunjukkan bahwa gravitasi bisa membengkokkan ruang dan waktu, yang kemudian dikembangkan oleh fisikawan lain seperti Karl Schwarzschild untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam terbentuk. Saat ini, teori lubang hitam masih terus dikembangkan dan banyak peneliti berusaha memahami misteri di dalamnya, ya guys. Salah satu penemuan terbaru adalah gambar pertama lubang hitam yang diambil oleh tim Event Horizon Telescope pada tahun 2019. Dengan penemuan ini, kita semakin mendekati pemahaman tentang lubang hitam dan bagaimana pengaruhnya terhadap galaksi dan alam semesta kita. Dalil penciptaan jagat raya, Big Bang, dan pengembangan alam semesta. Al-Quran mengisyaratkan bahwa alam semesta pada awalnya menyatu, kemudian dipisahkan, dan terus mengembang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, menjelaskan bahwa langit dan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang padu sebelum Allah memisahkannya, dan kemudian segala kehidupan dari air. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47 menjelaskan bahwa alam semesta ini terus-menerus diperluas atau dikembangkan. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Tata surya adalah suatu sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek lain yang berputar mengelilinginya. Objek ini termasuk planet, satelit, bintang, meteor, komet, dan asteroid. Semua objek tersebut mengorbit pada matahari karena pengaruh gaya gravitasi. Tata surya berada pada sebuah galaksi yang dinamakan Bima Sakti, salah satu galaksi terbesar di antara galaksi lain di jagat raya. Sistem tata surya merupakan sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana ada matahari dan benda langit yang mengitarinya. Planet merupakan objek paling besar yang mengorbit matahari secara langsung. Sedangkan bulan atau satelit alami dari planet mengorbit matahari secara tidak langsung. Yang pertama, ada teori nebula. Teori nebula dicetuskan pertama kali oleh Immanuel Kant yang dalam bukunya The Universal Natural History and Theories of the Heavens pada tahun 1755. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk awan gas dan debu raksasa nebula yang berputar perlahan. Seiring rotasi yang semakin kencang,
Nebula ini membentuk cakram pipih dengan inti massa di pusatnya. Inti massa ini kemudian menggelembung menjadi matahari, sementara material di sekitarnya mendingin dan memadat, membentuk planet-planet yang mengorbit matahari. 2. Teori bintang kembar. Berbeda dengan teori nebula, teori bintang kembar yang dikemukakan tahun 1950-an menyatakan bahwa tata surya awalnya terdiri dari dua bintang kembar yang saling mengorbit. Namun, salah satu bintang kemudian meledak dan meninggalkan satu bintang. Bintang yang meledak tersebut berubah menjadi massa gas yang berputar-putar dan membentuk planet. Sementara satu bintang yang tersisa menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Nomor 3. Teori awan debu pada tahun 1940. Charlie Benediction von Weizsäcker, seorang astrofisikawan Jerman, memperkenalkan teori awan debu. Teori ini mengasumsikan bahwa tata surya terbentuk dari awan gas dan debu besar yang mengalami kondensasi di berbagai titik. Kondensasi ini menarik lebih banyak material melalui gravitasi, kemudian memadat menjadi planet. Ini objek tata surya lainnya. Pemampatan adalah proses penting dalam teori awan debu, di mana partikel debu tertarik ke pusat awan membentuk bola dan cakram. Partikel yang berada di tengah cakram saling menekan sehingga menghasilkan panas dan pijar yang menjadi matahari bagian luar yang berputar sangat cepat, kemudian pecah dan menjadi planet. 4. Teori planetesimal. Teori planetesimal dicetuskan oleh Frederick R. Moulton dan Thomas C. Chamberlain pada tahun 1905. Teori ini mengatakan bahwa tata surya sudah memiliki matahari sejak awal. Ada sebuah bintang besar lain yang mengelilingi matahari. Gravitasi bintang tersebut menarik partikel matahari dan kemudian mengembangkan hingga membentuk planet. Partikel yang tidak tersesat akan kembali ke matahari. 5. Teori pasang surut. Teori pasang surut juga dikenal sebagai teori benturan, dikemudian oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1917. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk karena adanya bintang yang mendekat ke matahari dan nyaris bertabrakan. Tarikan gravitasi dari bintang yang melewat ini menyebabkan sebagian material matahari terlepas dan kemudian mendingin hingga membentuk planet. Anggota penyusun tata surya. Tata surya terdiri dari berbagai anggota yang tersusun secara teratur. Berikut urutan tata surya dari pusat hingga ke bagian terluarnya. Matahari. Matahari adalah pusat tata surya dan sumber utama energi bagi semua planet dan benda langit di sekitarnya.
Matahari berputar pada porosnya dan dikelilingi oleh planet. Matahari terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu dari runtuhan awan gas dan debu raksasa akibat tarikan gravitasi. Matahari berbentuk bola gas yang sangat panas dan berpijar dengan temperatur permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Akibatnya, planet terdekat yaitu Merkurius dan Venus menjadi sangat panas. Panas matahari yang sampai ke bumi tidak terlalu tinggi karena jaraknya yang sangat jauh. Di dalamnya terdapat hidrogen dan helium yang bercampur dengan oksigen, karbon, dan neon. Diameter matahari sekitar 1,4 juta kilometer dan masanya 3.333 kali lipat massa bumi. Gravitasi matahari yang kuat mengikat semua anggota tata surya dan membuat mereka bergerak dalam orbitnya masing-masing. Yang kedua, planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit matahari dan memiliki massa yang cukup besar untuk membentuk bulatan diri dan telah membersihkan orbitnya dari objek-objek kecil. Tata surya memiliki 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto bukan lagi planet tata surya dikarenakan tidak dapat membersihkan orbitnya dari objek sabuk Kuiper. Berdasarkan jaraknya dari matahari, urutan ke-8 planet tata surya adalah sebagai berikut. Merkurius 58 juta kilometer, Venus 108 juta kilometer, Bumi 149,7 juta kilometer, Mars 227,9 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1,4 miliar kilometer, Uranus 2,9 miliar kilometer, dan Neptunus 4,5 miliar kilometer. Dalam tata surya juga terdapat planet kerdil yang merupakan benda angkasa bukan satelit namun mengelilingi matahari. Terdapat 5 planet kerdil, dwarf planet, pada tata surya yaitu Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Yang ketiga, asteroid. Asteroid terkadang disebut dengan planet kecil karena berasal dari sisa bongkahan batu langit dengan ukuran beragam dan tidak beraturan sisa pembentukan tata surya di 4,6 miliar tahun lalu. Sebagian besar asteroid dapat ditemukan di antara Mars dan Jupiter. Asteroid ini bergerombol membentuk gugusan menyerupai sabuk yang mengorbit matahari. Ukuran asteroid bervariasi dari Vesta, yang merupakan asteroid terbesar dengan diameter sekitar 329 mil atau 530 km, hingga benda-benda yang berukuran kurang dari 33 kaki atau 10 meter. Total massa dari semua asteroid jika digabungkan adalah kurang dari massa bulan bumi. Jumlah asteroid yang diketahui saat ini setidaknya 1.370.401. Jumlah ini termasuk planet kerdil dan objek di sabuk Kuiper. 4. Komet. Komet terbentuk dari sisa-sisa pembentukan tata surya kita, yaitu awan es, debu, dan gas yang disebut nebula. Nebula ini mengorbit matahari dalam jarak yang sangat jauh, di wilayah yang dikenal sebagai sabuk Kuiper dan awan Oort. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es di inti komet yang disebut nukleus menyublin menjadi gas. Gas ini bersama dengan debu dan partikel lain yang dilepaskan dari nukleus membentuk koma, yaitu atmosfer tipis yang mengelilingi komet. Saat komet semakin dekat dengan matahari, angin matahari
dan radiasi mendorong gas dan debu dari koma ke arah yang berlawanan dengan matahari. Membentuk ekor panjang yang indah, ekor ini dapat membentang jutaan kilometer, dan bentukannya terus berubah-ubah karena pengaruh angin matahari. Komet Harley. Komet Harley merupakan komet periode pendek yang terlihat dari bumi setiap 75 sampai 76 tahun sekali. 5. Satelit. Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Satelit diluncurkan ke luar angkasa untuk menggunakan roket. Berdasarkan cara terbentuknya, satelit dibedakan menjadi dua, yaitu A. Satelit alam. Satelit alam terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Contoh dari satelit ini adalah bulan. Satelit bulan, Europa. Satelit Jupiter dan Titan, satelit Saturnus. B. Satelit buatan. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contoh dari satelit ini adalah Scalapa milik Indonesia dan satelit NOAA. 6. Meteoroid. Meteor atau meteorit. Benda langit berukuran kecil yang tidak memiliki lintasan tertentu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Mari kita bahas perbedaan ketiganya sebagai berikut. Meteoroid, batu atau bongkahan logam luar angkasa yang ukurannya bisa sebesar debu halus atau bahkan sebesar asteroid kecil. Benda ini melayang di luar angkasa. Meteor. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi atau planet lain seperti Mars dengan kecepatan tinggi, ia akan terbakar dan terlihat seperti garis cahaya yang melintas di langit. Inilah yang bisa kita sebut sebagai bintang jatuh. C. Meteorit. Jika ada bagian meteoroid yang cukup kuat sehingga mampu menembus atmosfer bumi dan jatuh ke permukaan bumi, maka sisa-sisa benda tersebut disebut meteorit. Meteorit bisa berupa bongkahan batu, logam, atau campuran keduanya. Hanya saja meteoroid berada di luar angkasa. Ketika benda ini bergesekan dengan atmosfer dan berpijar, maka disebut meteor. Jika meteor ini tidak habis terbakar dan sampai ke bumi, sisa benda tersebut disebut meteorit. Dalil tata surya dan peredaran benda langit. Al-Quran memberikan penjelasan tentang pergerakan matahari, bulan, dan bumi dalam suatu sistem yang teratur. Quran Surah Yasin ayat 38 menjelaskan bahwa matahari beredar atau berjalan di tempat peredarannya, orbitnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 mengisyaratkan pergerakan tata surya di mana matahari, bulan, dan planet-planet masing-masing berenang atau berputar pada garis edarnya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Az-Zumar ayat 5 menyatakan bahwa Allah melipat malam ke atas siang dan siang ke atas malam, yang secara tafsir menunjukkan bumi berbentuk bulat. Dia menutupkan malam atau siang dan menutupkan siang atas malam. Dalil penciptaan dalam 6 masa. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Penciptaan jagat raya dan seisinya, langit dan bumi, dijelaskan terjadi dalam 6 masa, 6 tahapan,
atau periode. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ayat-ayat di atas menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur jagat raya, di mana keteraturan tata surya membuktikan kekuasaan, keesaan dan presisi penciptanya. Takbir Allah. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.